Mungkin agak kontroversial sih. Sebenarnya friendly apa sih? Orang yang ramah dan suka bergaul dengan orang lain. Tapi kalau misalnya mereka sudah punya pasangan dan mencoba ramah kepada orang lain, apakah sikap ini menunjukkan bahwa dia adalah kecentilan atau gimana menurut kamu? Seseorang yang bersifat friendly memang akan cenderung ramah pada siapa saja. Ia juga baik hati dan mudah akrab sekalipun dengan orang yang baru ditemuinya. Sifat ini memiliki sisi mengkhawatirkan sendiri jika dibawa dalam hubungan. Friendly tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman, bahkan disalahartikan. Ada yang memang pada murni friendly tapi pasangannya tipe pencemburu. Sifat friendly itu jadi petaka. Ada yang pasangannya baik-baik saja dan mudah percaya juga, tapi malah dengan sengaja berlindung di balik sifat friendly untuk genit sama orang lain. Untuk menghindari hal ini, seharusnya semua orang memutuskan untuk terikat dalam komitmen itu, paham batasannya dengan pihak-pihak yang berpotensi memicu konflik. Seperti misalnya teman lawan jenis. Jangan berdalih friendly jika niatnya memang untuk flirty. Jangan pula awal yang friendly jadi flirty karena tidak tahu diri. Tahu batas adalah kunci. Kamu pun jangan terlalu naif memandang persoalan ini. Harus tahu bedanya friendly dan flirty. Selain mengandalkan feeling sebagai pacar atau pasangan, ketahui juga tanda-tanda kalau pacarmu itu lagi flirting. Bukti kalau pacarmu lebih friendly ke satu orang tertentu dibanding ke yang lainnya. Ramah sih ke semua orang, tapi yang ini kok ada perhatian yang berbeda ya. Kamu mungkin bisa memperhatikan pasangan kamu. Mungkin pacarmu memang tipikal ramah dan friendly ke siapapun, tapi tidak bisa dipungkiri jika kamu melihat ada perhatian lebih ke salah satu orang. Apalagi kamu juga pernah merasakan perhatian lebih itu dari si dia. Jadi kamu tahulah bedanya friendly ke teman biasa dengan friendly dengan maksud yang terselubung kan. So hati-hati dengan sifat yang seperti ini. Terus suka mencari-cari celah untuk bertemu dan berkomunikasi. Modus halus yang sungguh tidak bisa dibantahkan. Begitu saja saking halusnya, sulit untuk membuktikan bahwa hal tersebut hanya akal-akalan saja supaya pacarmu itu cuma mencari celah untuk bertemu dan komunikasi sama perempuan atau pria itu yang dimaksud. Kamu bisa menunggu waktu untuk menunjukkan bukti-buktinya kan. Ada alasan yang tidak terjelaskan, seperti tidak pernah berteman tapi kok tahu banyak hal mengenai orang itu. Kamu tidak pernah lihat mereka ngobrol atau nongkrong sama-sama mungkin. Tidak pernah baca ada chat antara si pasangan dan orang itu di ponselnya. Tidak tahu kalau mereka punya banyak kesempatan yang membuat mereka itu bisa saling tahu tentang satu sama lain. Tapi ketika si nama orang itu tidak sengaja dibahas, loh kok si pasangan tahu banyak? Kayaknya kalian harus lebih mencari tahu deh. Kamu merasakannya, ya mungkin hati gak bisa dibohongi. Apalagi kalau hatimu sudah berbicara mengenai dia, sedikit banyak kamu pasti merasakan hal yang mengganjal mengenai hubungan pacar kamu atau pasangan kamu dengan orang yang mungkin kamu curigai. Walau kamu tidak bisa menjabarkan atau langsung membuktikannya kebenarannya, namun kata hati akan menuntun lambat laun kamu pasti menemukan kebenarannya. Jika memang
betul-betul pasangan kamu itu lebih dari sekedar friendly sama orang itu kan. Rasa khawatir yang dirasakan oleh orang yang pernah atau sedang menjalin hubungan dengan orang yang friendly itu bisa membawa pada sebuah hubungan yang tidak sehat. Walaupun setiap orang dalam menangkap rasa khawatir itu berbeda-beda. Ada yang diabaikan, ada yang hanya sekedar khawatir sesaat, atau malah ada yang overthinking dan akhirnya malah curiga dan tidak percaya kan. Yang dapat membuat hubungan tidak sehat adalah tidak adanya komunikasi yang dijalin dan akhirnya overthinking lalu menyalahkan diri sendiri dan dipenuhi rasa ketakutan akan ditinggalkan. Mulai mempertanyakan perasaan si pasangannya yang berujung pada meragukan diri sendiri. Dari proses khawatir sampai nggak percaya adalah proses di mana psikis akhirnya terganggu yang bisa mengakibatkan kepada keseharian yang kurang fokus dan kurang produktif dan tidak bersemangat mungkin dan lain-lain. Kunci utamanya adalah kalian harus membangun komunikasi kedua belah pihak. Bagaimana menjelaskan apa yang dirasakan dan mencari jalan keluar yang terbaik. Namun yang harus diingat adalah menyayangi diri sendiri. Kesehatan mental dan fisik adalah sangat penting untuk dijaga. Punya pasangan itu memang indah, tapi ketika punya pasangan tidak membuatmu bahagia, maka untuk apa dipertahankan? Sekali lagi kita gak bisa ngendaliin orang lain seperti yang kita mau. Orang tua aja yang selama ini hidup sama anaknya belum tentu anaknya akan nurut sama orang tuanya. Apalagi ini bertemu hanya beberapa tahun. Ya tentu saja gak bisa dikendalikan begitu saja. So, kalian harus bisa menyayangi diri kalian sendiri dan kalian bisa menentukan apakah pasangan kalian itu memang benar-benar friendly atau flirty. Terima kasih. Itu saja dulu dan see you again.